Malena. Malena adalah perempuan kesepian, telah menikah tapi ditinggal suami. Suaminya bernama Nino Scordia, terpaksa meninggalkan Malena karena tugas negara, berperang di negeri orang. Hidupnya menjadi sorotan orang-orang di sekitar tempat ia tinggal. Dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak, hingga remaja. Ketika keluar rumah, Malena jadi perhatian warga sekitar tersebut. Tidak terkecuali sekelompok remaja. Lebih tepatnya fase transisi dari anak-anak ke remaja. Mereka selalu memerhatikan Malena sejak keluar rumah hingga ke tempatnya bekerja. Salah satu remaja dari sekelompok remaja yang rutin memerhatikan Malena melangkah ialah Renato Amoroso. Renato adalah satu di antara teman-temannya yang sangat tertarik dengan kemolekan tubuh Malena. Saben sore, Renato menguntit Malena saat pulang kerja dan melewati jalan tempat biasa ia teman-temannya nongkrong secara diam-diam. Dengan sepedanya ia mengikuti Malena dari balik bangunan kota. Bahkan Renato kerap membayangkan Malena berhubungan intim dengannya. Rasa suka Renato kian membesar dan membawanya pada berbagai tingkah laku absurd. Dari menguntit Malena tiap hari, hingga membuatnya bolos dari sekolah, sampai beronani ria tiap malamnya. Buset, parah bener nih anak. Tetapi dasar anak muda, Renato malah menjadi-jadi. Ia malah nekat mencuri celana dalam milik Malena yang tergantung di jemuran. Malamnya, celana dalam itu diciuminya sembari membayangkan kemolekan tubuh Malena. Hayo ngaku, siapa di antara kalian yang pernah? Suatu ketika, kabar buruk datang. Suami Malena, yang seorang perwira fasis, dikabarkan gugur di medan laga. Kabar itu jelas memukul telak Malena yang begitu mencintai suaminya. Tak hanya itu, kabar buruk tersebut juga membuat statusnya menjadi seorang janda. Ironis, bukannya ikut berduka, kabar janda Malena jadi kabar sukacita bagi para pria seantero kota. Mereka mulai menyiapkan 1000 taktik agar mendapatkan hati dan tubuh Malena. Siapa coba yang gak tertarik sama janda kayak Malena? Riuhnya para pria di seluruh kota memicu kecemburuan para wanita. Mereka pun mulai menyebarkan gosip bahwa Malena adalah wanita penghibur yang dapat ditiduri asalkan para pria membawakan makanan padanya. Apa yang digosipkan oleh para wanita itu terdengar sampai ke telinga Renato. Maka dari itu, ia mencari cara agar dapat melindungi pujaan hatinya. Di sela Renato sedang mencari cara melindunginya, Malena berusaha keras bertahan hidup. Maklum bray, uang pensiun dari almarhum suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Belum lama pasca suami, kini giliran sang ayah yang pergi meninggalkannya. Malena memang mengalami kehidupan ekonomi sangat sulit, sehingga mengharuskannya menjadi jajanan bagi para tentara pengawas kota. Malena yang terkena dampak ekonomi, merelakan tubuhnya kepada pria lain agar dapat bertahan hidup. Bertahan hidup seperti ini membuat ia harus berhadapan dengan hukum akibat dugaan perselingkuhan dengan seorang militer di sekitar tempatnya tinggalnya. Di sini ada seorang pengacara yang rela membantunya keluar dari jebakan hukum. Tetapi lagi-lagi, karena kemolekan Malena, sang pengacara justru meminta tubuh Malena sebagai bayaran yang dianggap si pengacara setimpal. Telanjur basah, ditambah bagaimana supaya ia bertahan hidup. Pelacuran adalah jalan keluarnya. Malena menjadi perempuan penjual tubuh. Bukan sembarang perempuan penjual tubuh, melainkan ia menjadi perempuan penjual tubuh bagi tentara-tentara. Malena semakin terkucilkan di lingkungan akibat efek moral dan diskriminasi sosial. Namun, baginya cara hidupnya adalah cara yang tepat. Sebagai wanita yang memiliki kelebihan dengan parasnya, Malena memang menjadi buah bibir bagi penduduk kota. Bukan hanya kaum pria. Ia juga menjadi perhatian bagi wanita yang khawatir suaminya menyimpan ketertarikan terhadap Malena. Apalagi ia yang hidup sendiri alias janda. Emang janda tuh rasanya gimana sih? Yang tahu tulis di komentar ya. Jadi penasaran. Lama-kelamaan wanita-wanita di daerah itu merasa iri karena suami mereka telah tergoda oleh keseksian Malena. Akhirnya para wanita itu menganiaya Malena dengan sangat keji. Diseret, dicambuki, dicaci maki, ditelanjangi, sampai dicabik-cabik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setelah kejadian itu Malena diusir oleh masyarakat dan ia pun memutuskan untuk pindah ke kota lain. Suatu peristiwa mengagetkan dan membiaskan alur cerita. Tiba-tiba saja suami Malena muncul kembali.
Anggapan masyarakat tentang suami Malena yang meninggal itu salah. Nino Scordia masih hidup. Ternyata dia tidak meninggal melainkan cuma jadi tawanan musuh. Walaupun tangan kanannya hilang, ia datang kembali ke kota di mana Malena tinggal. Tapi nyatanya Nino tak menemukan istrinya. Berbagai cara dilakukan untuk mencari informasi tentang keberadaan istrinya. Hingga akhirnya, Renato secara sembunyi-sembunyi memberikan secari kertas yang menyatakan bahwa Malena selalu setia dan hanya mencintai Nino Scordia. Surat itu juga memberitahukan tentang keberadaan istrinya. Setahun kemudian, Nino dan Malena kembali ke kota Castelcuto, kota yang dulu pernah mereka tinggali. Serentak masyarakat terkejut melihat perubahan yang drastis terjadi pada hubungan mereka yang terkesan mesra. Para wanita yang dulunya memfitnah dan menganiaya Malena, kini mereka semua bersikap baik dan menyapa Malena dengan sebutan Nyonya Scordia. Dasar emak-emak rempong, baik kalau ada maunya doang, modus. Nah segitu aja bray, cerita dari film ini. Semoga kalian terhibur, beri komentar jika kalian suka janda ini. Video ini maksudnya. Bagi yang penasaran, nonton aja langsung.